Hai para pencinta Sekolah Birokrasi Channel, kita bertemu lagi di dalam tema yang berbeda, di mana tema kita kali ini berbicara mengenai mengapa birokrasi pemerintahan kita sangat sulit untuk diajak berubah dengan cepat. Padahal dunia luar itu menghendaki adanya perubahan yang mengapa sampai demikian, karena birokrasi kita itu kalau kita coba analisis pola dasarnya ya, sistem administrasi pemerintahan yang kita gunakan itu merupakan sistem administrasi jiplakan, tentu dari negara penjajah yang pernah menjajah kita, sehingga tidak heran kemudian sistem administrasi yang kita gunakan disebut dengan sistem administrasi negara Eropa kontinental. Dalam hal ini salah satu negara tersebut adalah Belanda. Dan ini tentu cenderung kita menerima atau menjiplak sistem dan praktek administrasi pemerintahan negara Belanda. Walaupun ada upaya-upaya untuk memperbaharui, tetapi pola dasarnya masih tetap sama. Ini juga berlangsung terus-menerus. Belum sempat kita untuk menata yang betul-betul bercirikan sistem administrasi negara khas Indonesia, muncul lagi globalisasi yang menyebabkan kita tidak bisa melepaskan diri dari tren-tren yang berkembang, terutama dari negara-negara barat, dan tentu belum cocok atau tidak pas dengan terutama culture daripada masyarakat kita. Dan ini tentu mempengaruhi pola dasar daripada sistem administrasi negara kita. Nah, yang kedua saya kira adalah birokrasi yang berkembang di negara kita ini itu karena belum ditunjang oleh sistem atau manajemen ASN yang betul-betul qualified. Walaupun kesadaran untuk mempersiapkan AS kita yang profesional itu sudah tertuang sejak tahun 2014 lewat Undang-Undang ASN nomor 5, dan sampai sekarang masih tetap diperjuangkan. Dan itu pun kalau relatif sudah banyak sekali ASN kita yang relatif berpendidikan tinggi, dan itu dilakukan melalui sebuah kebijakan di mana tidak lagi menerima ASN yang memang masih berlatar belakang pendidikan SLTA. Tetapi ini bermasalah juga karena mereka-mereka yang kita kategorikan sebagai qualified tidak mendapatkan posisi yang tepat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya, yang kita sering sebut dengan pentingnya the right man on the right place. Ini yang saya kira menjadi masih perjuangan bagaimana meritokrasi di dalam manajemen ASN itu bisa kita terapkan, yang oleh Komisi Aparatur Sipil Negara setiap tahun memberikan sertifikasi kepada kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah yang berhasil menerapkan sistem merit. Saya kira yang ketiga adalah hal-hal di mana birokrasi itu tidak berorientasi dan fokus pada sesuatu yang betul-betul menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi lebih fokus pada hal yang lain gitu. Jadi apa yang dimaksud di sini, masih banyak ASN kita yang berorientasi kerjanya itu pada kepentingan pribadi, dan itu sangat terang dipertontonkan terutama oleh pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah. Karena tidak heran kemudian banyak kepala daerah kita yang tertangkap karena melakukan praktek-praktek KKN di dalam masa jabatan tersebut. Ini karena tidak sejalannya antara apa yang menjadi fokus daripada pemerintah itu yang tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan dengan apa yang dilaksanakan. Nah, karena itu praktek-praktek nepotisme terus terselenggara sampai sekarang, dan rasanya sangat sulit untuk diberantas. Nah, yang keempat saya kira kadang-kadang memang birokrasi itu di dalam berbagai kebijakan ya yang tertuang
itu dalam kenyataannya itu berbeda antara apa yang diharapkan lewat kebijakan dan regulasi itu dengan apa yang dipraktekkan yang sering disebut dengan discrepancy between form and reality. Jadi ada kenyataan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang ditampilkan. Nah, inilah yang disebut oleh seorang ahli namanya Rix tahun 64 itu menyatakan bahwa kita terlalu menekankan pada formalisme, ya. Jadi gejala yang lebih berpegang pada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi formal dibandingkan yang sesungguhnya terjadi. Jadi banyak peraturan-peraturan yang kita buat tetapi bukan untuk dilaksanakan, tetapi justru anekdotnya itu justru untuk dilanggar. Yang kelima, saya kira birokrasi di negara-negara yang seperti kita ini itu acap kali lepas, ya, dari pengawasan, terutama pengawasan dari masyarakat, ya. Walaupun secara regulasi ada, tetapi ini tentu terkait dengan ada memang niat-niat yang kurang baik di kalangan para pejabat dan ASN itu tidak mendapatkan pengawasan. Tetapi yang kedua, yang paling penting adalah kesadaran masyarakat, pemahaman mereka oleh masyarakat itu pentingnya pemerintah diawasi dengan baik. Sehingga ini tentu penting untuk diperhatikan, ya. Dan yang sering kali juga menjadi perhatian masyarakat, dan saya kira faktor yang tambahan, ya, faktor keenam, adalah birokrasi kita memang semakin hari semakin bertambah birokratik. Dan ini seringkali masyarakat menyebut sebagai kalau berurusan dengan pemerintah itu dan mereka dapatkan perlakuan yang kurang nyaman, panjang bertele-tele, disebut dengan terlalu birokratis. Nah, yang ketujuh saya kira faktor yang tidak berkaitan dengan faktor formal di birokrasi. Jadi kadang-kadang yang menentukan dalam birokrasi itu hal-hal yang bersifat non formal. Tentu ini berkaitan dengan banyaknya pengaruh-pengaruh jaringan-jaringan yang berkembang dalam birokrasi yang kadang lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan jaringan formal. Nah, inilah yang saya kira 7 aspek yang perlu kita perhatikan agar proses reformasi birokrasi kita ini paling tidak bisa lari kencang searah dan seiring dengan tuntutan perubahan lingkungan yang terus-menerus mengalami perubahan, ya, sehingga tidak suka birokrasi harus juga melakukan upaya perubahan sehingga pada ujungnya munculnya efektivitas pemerintahan sendiri. Saya kira ini yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan memberi manfaat dan sampai ketemu pada tema yang lainnya. Salam reformasi birokrasi.